syukur kanu maha agung ya Allah pangraksa jagat. Sujud syukur kanu maha agung ya Allah pangraksa jagat. Kirimis citang jisim ngeprung nasilan tangan nyang hunyar di juru negeri minglang laku esi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo, apa kabarnya para wisata dimanapun Anda berada? Semoga tetap sehat selalu dan menjaga protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Baik, jumpa lagi dengan saya Dani Braco dalam program Bincang Wisata yang merupakan program dari Disparpora Kabupaten Tasikmalaya yang akan memberikan informasi-informasi mengenai kepariwisataan yang menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Baik, untuk kali ini kita akan kedatangan sudah kedatangan salah satu narasumber. Beliau adalah salah satu founder daripada founder dan sekaligus owner ya dari Discover Katara. Sampurasun Kang Rampes ya. Ini adalah Kang Ervan Kurniawan. Baik, apa kabar? Baik Kang Dani. Baik ya, alhamdulillah sehat selalu dan tetap prima ya. Okay. Harus dong. Harus prima. Harus. Baik Kang, boleh diperkenalkan diri kan kepada para wisata kita dimanapun mereka berada. Oke, Sampurasun. Halo para wisata, nama saya Ervan. Asal dari Tasikmalaya, Pituin Tasikmalaya gitu ya. Sehari-hari saya di Katara, di perusahaan travel agent di Kota Tasik. Waduh, luar biasa ya. Sudah kemana-mana nih Kang? Alhamdulillah sudah beberapa tempat yang dikunjungi. Baik. Tasikmalaya sudah diubok. Tasikmalaya dari lahir saya. Dari lahir, disini. baik. Baik, untuk kali ini kita alhamdulillah ya kedatangan salah satu narasumber kita yang luar biasa. Beliau sudah sudah melalang buana ya, bukan ya? Bisa malang melintang di dunia pariwisata maksudnya ya. Ya, lumayan lah ya. Oke. Ya. Nah, saya kita bincang langsung aja dengan beliau. Nih, saya punya pertanyaan. Bisa cerita sedikit bagaimana mungkin pengalaman Kang Ervan sendiri ketika berada di dunia pariwisata nih? Oke, agak panjang dikit nggak apa-apa ya? Boleh. Nanti, oke, silakan. Oke, jadi gini, saya lahir dan besar di Tasikmalaya, Kang Dani. Betul. Saya meninggalkan Tasik itu setelah lulus SMA tahun 98, itu saya kuliah di Bandung, di STP Bandung. Oke. Kebetulan ngambilnya jurusan Tour and Travel Management. Mantap. Gitu kan. Nah, sejak kuliah itu saya nggak pernah pulang ke Tasik gitu ya. Waduh. Itu jarang lah pulang, juga paling sehari balik lagi ke Bandung. Nah, kemudian saya kerja dulu di Bali. Dari tahun 2001 sampai 2002 lah kalau nggak salah di sana. Kemudian pindah di Jakarta setahun. Dan saya nggak betah, Kang. Kenapa tuh betah? Nggak tahu, keingetan Tasik terus gitu kan ya. Baik. Terutama di Jakarta tuh panas lah, nggak beda sama di Tasik kan adem gitu ya, nggak macet segala macam. Betul. Nah, singkat cerita saya pulang lagi deh ke Tasik tahun 2003, Kang. Karena bekal saya di pariwisata. Nah, saya tuh pengen tahu nih di Tasik tahun 2003 itu pariwisata itu belum apa ya? Belum jadi cuyah gitu ya. Iya, Oke, cuyah belum itu ada gregetnya gitu. Ada sih tapi nggak booming gitu ya seperti itu. Nah, tahun 2003 saya coba ngobrol nih ke masyarakat, ke pemerintah, ke tokoh-tokoh segala macam gitu ya, ngobrol tentang pariwisata di Tasik. Nah, di tahun itu, Kang, pariwisata di Tasik itu masih menjadi kayak makhluk yang menakutkan gitu kan. Oh, mantap. Gitu, karena dianggapnya pariwisata ini ya identik dengan hal-hal yang negatif gitu kan. Oke, dari situ, ini saya harus berbuat sesuatu nih gitu kan. Saya harus siar nih kan. Betul. Atau harus dakwah lah gitu kan ya. Harus siar artinya membuka wawasan masyarakat supaya pariwisata itu tidak
tidak berpikir hanya ke negatifnya saja. Betul. Justru sisi positifnya jauh lebih banyak lah daripada negatif. Dan saya kebayang ketika saat itu memposisikan diri sebagai Kang Ervan ini sudah meletok sekali di sini ya di kepala itu untuk mengenai ilmu pariwisata ya kan? Enggak juga untuk sih. melakukan CR itu. Pengalaman saya cuma 2 tahun sebetulnya. Cuman saya rasa cukup lah kalau untuk di Tasik yang belum apa-apa waktu itu gitu kan. Akhirnya saya membuat perusahaan Katara yang bergerak di perjalanan wisata. Nah, perjalanan wisata misinya itu membawa orang Tasik melihat dunia luar gitu kan. Melihat dunia luar supaya orang Tasik sendiri tahu dulu ternyata pariwisata itu ya tidak seperti yang mereka bayangkan. Betul. Gitu kan. 2003 sampai 2008 itu macam-macam lah, mulai dari anak sekolah, terus pemerintahan sama masyarakat umum juga pernah saya bawa untuk keluar lah kan gitu ya, untuk mengunjungi destinasi wisata. Nah, alhamdulillah dari situ memang pemikirannya udah agak berubah, Kang. 2008 lah. 2008 itu pemikiran agak berubah bahwa pariwisata itu ternyata sesuatu yang menyenangkan. Betul. Kan gitu. Jadi intinya masyarakat sudah terbuka dan memang sudah mulai ada semacam feel gitu ya di bidang pariwisata. Betul. Nah, harapan saya di 2008 itu nih karena masyarakat sudah paham mau juga nih Tasikmalaya jadi tempat destinasi wisata buat orang lain gitu kan. Nah, ini 2008 itu saya membuat sebuah tagline yang namanya Hayu ke Tasik. Artinya mengajak orang luar ke Tasik. Betul. Nah, cuman di tahun 2008 itu memang masyarakat Tasik dan pemerintah serta tokoh-tokoh dan yang saya ajak ngobrol tuh Kang ya, itu masih hanya penikmat saja. Hanya penikmat wisata gitu ya. Hanya kita jalan kemana gitu kan, terus melihat sesuatu yang indah, mendapat pengalaman yang baru gitu kan. Belum jadi produsen, belum mau jadi yaudah bikinlah di Tasik kan gitu ya. Itu belum lah. Tapi 2008 itu saya udah mulai dan di tahun-tahun kesini ini 2010, 2011, 12 kesini kan muncul Air Asia gitu kan. Yang katanya tagline-nya itu Now Everyone Can Fly. Artinya wisata itu sekarang udah murah gitu kan. Semua orang bisa berwisata karena dia menawarkan paket tiket-tiket pesawat yang sangat murah. Kemudian muncullah Traveloka dan sebagainya gitu kan yang membuat mau wisata itu sangat mudah gitu kan. Mudah dan banyak sekali semacam tawaran-tawaran gitu ya dari mereka gitu. Padahal memang pariwisata kan semakin booming ya. Betul. Wah, mantap sekali ini. Satu pertanyaan aja ini luar biasa sekali ya Kang, panjang banget ya. Tapi tidak hanya kereta yang panjang ya. Baik nih Kang, bagaimana gambaran industri pariwisata nih ya sebelum dan sesudah pandemi ini? Oke. Nah, untuk gambaran umumnya untuk wawasan kita semua aja gitu ya. Pariwisata di tahun 2018 Kang, kemarin itu menjadi penghasil devisa negara tertinggi Kang. Tertinggi ya, dari biasanya kan migas nih yang nomor 1. Nah, 2018 itu pariwisata paling besar. Kurang lebih itu 280 triliun Kang pemasukannya gitu kan. Nah, 2019 naik lagi gitu kan. 2019 naik lagi jadi 290 triliun gitu kan. Mantap. Nah, dengan seperti itu men-trigger gitu ya, memantik daerah-daerah lain termasuk Tasikmalaya nih semakin terbuka pemikirannya. Oh, ternyata pariwisata ini bisa berdampak secara ekonomi gitu kan. Akhirnya banyaklah bermunculan kan destinasi wisata di kabupaten terutama karena alamnya yang luar biasa gitu kan. Banyak dibuka. Nah, masuk ke 2020 Kang, datanglah COVID-19. Bayangkan ketika pariwisata yang sedang hits gitu ya waktu itu tiba-tiba harus ambruk gitu kan. Dan 2020 di saat sekarang ini situasi pandemi sekarang ada 33 juta pelaku pariwisata di Indonesia yang terdampak. Ya, dan terdampaknya paling buruk pariwisata itu. Gitu. Wah. Sebelumnya tertinggi, setelah ada pandemi jadi turun ya. Turun banget gitu kan. Itu dampak pariwisata itu karena COVID ini terdampak paling pertama Kang. Dan itu naik pasti paling terakhir. Ini berat nih buat orang-orang pariwisata sebetulnya. Tapi ada sisi optimis Kang gini. Menurut penelitian Google, terus Temasek sama Bain Company Kang, itu kan perusahaan-perusahaan besar lah ya. Artinya dia riset tuh nggak sembarangan gitu kan. Nah, menurut mereka hasil riset mereka itu pariwisata di Indonesia ini akan sangat tumbuh berkembang dan puncaknya di tahun 2025. Itu akan jadi tertinggi di Asia Tenggara. Katanya seperti mudah-mudahan itu. Mudah-mudahan karena sekarang sudah mulai merangkak nih kayaknya ya. Kelihatan pergerakan gitu ya. Betul, karena kan untuk menuju 2025 ini masih jauh nih. Betul. Artinya kan grafiknya mungkin tidak akan langsung begini, tapi kurvanya akan begitu gitu. Nah kan kembali lagi ke
Tasikmalaya terutama gitu ya, bagaimana menanggapi hasil riset seperti itu gitu kan. Nah, itu mungkin gambaran sedikit tentang pariwisata sebelum, di saat dan setelah pandemi. Tapi tetap harus optimis kan. Betul sekali. Dalam kondisi apapun kita tetap optimis dalam bidang pariwisata. Kalau kita ini ya, sesuai bidangnya lah ya. Iyalah, sekarang sok 2 tahun orang nggak kemana-mana pasti kan pengen main ya nggak? Betul. Nah, setelah pandemi ini udah deh. Iya. Gitu. Mungkin kalau nggak kemana-mana 2 tahun itu bagaikan terpenjara, nggak bisa kemana-mana. Betul. Ya kan? Titingkuheun kalau bahasa Sunda ya. Ya gitu. Nah, seberapa besar sih pangsa pasar pariwisata domestik nih Kang? Kita bicara masalah pariwisata domestik nih ya. Berbicara pangsa pasar itu untuk pariwisata ini masih blue ocean Kang. Artinya samudra luas gitu ya. Belum banyak pemain gitu kan. Kita mau jadi hiu di sana juga bisa gitu kan. Mau jadi ubur-ubur bisa? Tapi yang menarik begini Kang. Menurut data BPS nih tahun 2020 Indonesia ini ditempati oleh generasi milenial. Populasi terbesar di Indonesia itu adalah generasi milenial. Wow. 25,87% itu milenial. Dari total jumlah penduduk Indonesia. Iya. Dari total 25%-nya itu berarti kan sekitar, anggaplah kalau misalkan 300 juta nih, berapa sih 25%-nya? Ya besar lah ya, kan gitu kan. Pangsa pasar ini unik Kang, unik gitu ya, karena milenial ini sangat terbiasa dengan teknologi gitu ya. Jadi mereka mencari tempat wisata itu sekarang mah lebih gampang gitu kan, karena informasi sangat mudah didapatkan gitu kan, dan mereka menjadikan wisata ini sebagai bagian daripada gaya hidup mereka. Kadang begini Kang, orang milenial sekarang ya, mereka menabung itu bukan buat beli barang. Kalau dulu nih angkatan saya menabung itu pengen beli sepatu, pengen beli jam. Nah kalau mereka enggak, mereka menabung itu pengen main gitu. Oh iya, berarti sudah mulai ini ya, sudah mulai perubahan dari dulu ngumpulin uang buat beli barang, sekarang untuk main, berwisata ini. Ya. Generasi sekarang begitu Kang. Baik, tadi kita sudah membicarakan masalah pariwisata secara global. Nih kita mau tanya masalah ini, menurut Kang Ervan sendiri nih ya, pandangan tentang pariwisata Tasikmalaya itu bagaimana? Ke Tasikmalaya kita ya sekarang. Balik lagi langsung ke Tasikmalaya ya. Ini di mana nih? Ini kita Gunung Galunggung. Oke Kang, gini. Kalau menurut pandangan saya nih ya, untuk pariwisata Tasikmalaya pada umumnya, sebetulnya ada 3 permasalahan yang menurut saya nih, 3 permasalahan ini memang harus diselesaikan secara komprehensif Kang. Baik, Yang pertama, dampak dari pandemi itu yang jadi masalah itu adalah naiknya tingkat pengangguran Kang. Yes. Dan itu kebanyakan pengangguran di usia-usia produktif. Lulus ya, gitu kan. Ya. Banyak orang Tasik yang di luar kota gitu kan, karena perusahaannya tutup, balik lagi ke Tasik, dan mereka di sini juga kan nggak punya kegiatan gitu kan. Itu kan jadi nambah masalah nih buat daerah kan gitu. Itu harus diselesaikan. Dan PR pemerintah juga ya. PR semua sebetulnya, bukan pemerintah aja gitu kan. Nah, yang kedua, permasalahan yang lain adalah produk lokal Kang. Produk lokal Tasik ini menurut saya ini sangat luar biasa karena produknya produk seni gitu. Betul, kan. Tapi saat ini kalah bersaing dengan produk pabrikasi. Gitu kan. Bisa kasih contoh nggak itu produk yang tadi, produk lokal yang itu yang tadi disebutin? Contohnya begini Kang, ada namanya, pernah ke Bedog Galonggong? Pernah? Nah, Bedog Galonggong tahu nggak kan bikinnya kan sulitnya seperti apa gitu. Kan, mulai dari besi yang baja gitu kan, dipanaskan, dipukul-pukul segala macam. Itu kan prosesnya lama gitu ya. Karena prosesnya lama gitu kan, otomatis harganya juga mahal. Betul. Gitu kan. Nah, misalkan gini, kita beli bedog nih di Galonggong itu harganya 100.000 atau 200 sampai jutaan juga kan ada ya. Tapi fungsinya kan dipakainya ya buat umumnya bedog kan, seperti itu. Nah, sementara datanglah produk dari Cina yang buatan pabrik yang harganya 20.000 atau 30.000 dan fungsinya sama. Betul. Ya kan? Artinya kan mereka konsumen lebih beli yang mana? Beli konsumtif yang jadinya kan? Ya kan? Beli yang murah dong. Nah, fungsinya sama kan gitu. Betul. Nah, ini juga jadi PR karena apa? Produk lokal Tasik ini adalah bagian daripada budaya, Kang. Itu jangan sampai hilang. Tapi kalau misalkan yang nggak ada konsumennya, ya lama-lama mungkin tutup karena nggak bisa beroperasi. Gitu. Karena tidak ada aktivitas, jadi digulung tikar ya. Betul. Itu masalah nomor 2. Nomor 2 ya. Yang ketiga ada satu lagi yang menurut saya krusial nih. Masalah SDM, Kang. SDM ini, tuntutan SDM sekarang itu membutuhkan kualifikasi yang sangat tinggi, Kang. Karena persaingan kita ini bukan lagi dengan manusia, Kang. Kan gitu ya.
sekarang persaingan kita dengan mesin, Aplikasi, dengan teknologi gitu kan, dengan artificial intelligence kan gitu kan, yang dibuat sedemikian rupa supaya lebih memahami diri kita gitu kan. Sementara itu di SDM kita kan sangat banyak keterbatasan sebagai manusia lah ya. Gitu ya. Nah itu tuntutannya memang harus multi skill sekarang, nggak bisa cukup dengan satu keterampilan saja, harus beberapa gitu. Baiklah, luar biasa sekali nih Kang Irfan ya. Pertanyaannya, jawabannya luar biasa, merangkainya luar biasa, panjangnya luar biasa. Dan seperti kita dengarkan dulu biar nuansa alam ini cukup memasuki jiwa raga kita. Iya betul. Dan biar lumayan enjoy. bikin ngantuk nih ya. Betul ya. Aduh, musiknya suasana juga suasana gerimis mengundang ini di daerah Gunung Galunggung. Mari kita putarkan salah satu lagu. Kang Hari udah siap? Lagu naon? Bulan Nang Layangan. Aduh, ini judulnya Geja udah kebayang. Terus yang kayaknya. Yang kayaknya tapi it's okay. Mangga. Bulan teh lang layangan penting nu ditatar di pulut ku tali gaib tong salempang mun kuring miang ditatar Sunda di pulutnya balik deui ka dieu nasib saya medil geus dipeloran granat geus disodendang ieu kuring arek niang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah bedil geus dipeloran granat geus disorendang ieu kuring arek niang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah. Aduh, hatur nuhun Kang Hari. Ini lagunya ya sungguh luar biasa. Sangat mengena sekali dengan suasana saat ini di kawasan Gunung Galunggung, Baraya Wisata sekalian. Di sini lumayan cukup dingin ya. Serasa di mana gitu? Serasa di Eropa ya. Oke, baik kita lanjutkan. Tadi Kang Irfan sudah menjelaskan mengenai permasalahan yang ada di pariwisata di Tasikmalaya. Nah, sekarang ada nggak sih solusinya seperti apa gitu ya untuk permasalahan tadi? Solusi dari yang kami pikirkan sih, kita harus bikin platform bersama. Yang tadi ya masalah produk itu karena si pasar ini belum susah menjangkaunya gitu kan. Yang pertama pasar itu susah menjangkau produk lokal yang ada di Tasik, dan masalah yang kedua adalah si produk lokal ini juga susah menjangkau ke konsumennya gitu kan, karena itu tadi informasinya yang kurang banyak mungkin gitu kan. Caranya juga yang mungkin susah gitu kan. Tapi dengan digital semuanya sangat memungkinkan Kang gitu kan. Nah, di platform itu juga nanti akan ada namanya kawan lokal Kang. Nah, program kawan lokal. Ini program memang besutan Katara nih kan. Program lokal ini nantinya akan menjadi sebuah ekosistem yang mereka itu akan menjadi agent of change di daerahnya masing-masing. Nah, si kawan lokal ini kita akan persiapkan mereka dengan berbagai skill gitu kan, berbagai skill yang berkaitan dengan pariwisata supaya mereka bisa menggali potensi yang ada di daerahnya, kemudian mereka mendata sedemikian rupa dimasukkan ke platform itu. Gitu kan. Nah, kawan lokal ini dia akan mempunyai produk nantinya Kang. Itu produk yang akan mereka miliki itu adalah produk paket wisata. Ketika setiap orang punya produk gitu kan, artinya setiap orang itu menjadi seorang pengusaha gitu kan. Nah, produknya ini mereka yang punya. Nah, si platform digital ini adalah untuk menjangkau pasar gitu kan, supaya lebih dengan cara booking yang lebih gampang, dengan informasi yang mudah didapatkan. Nah, ketika si produk kawan lokal ini bisa didapatkan dengan mudah dan pasar menerimanya, kan akan jadi penghasilan buat kawan lokal ini. Berarti intinya lebih ke entrepreneur gitu ya? Betul, jadi lebih ke tourismpreneur lah. Tourismpreneur. Nah, ini saya menarik sekali nih, untuk kawan lokal ini siapa aja sih yang bisa jadi kawan lokal itu?
basically semua orang bisa jadi kawan lokal, Kang. Tapi ada syarat khusus memang yang harus dimiliki. Yang pertama, dia harus memiliki keahlian. Apapun itu gitu kan, mau itu fotografi, mau itu MC, mau itu Seniman tukang bisa ya? urak gitu kan, mau itu seniman, mau itu tukang mancing, yang penting dia punya kegiatan hobi yang sangat dia cintai gitu kan. Oke. Nah, bahan dasar itu yang akan menjadi produk mereka. Nah, cuman kemasannya akan diatur sama Katara nih. Oke. Nah, jadi syarat yang menjadi kawan lokal itu adalah dia harus punya skill tadi ya. Dia harus punya keahlian. 2, dia harus mempunyai kebanggaan atas produk lokalnya, gitu kan. Yang ketiga, dia harus sangat mencintai kegiatannya itu. Oke. Seperti Ada itu. niat dan ada suka dulu ya. Betul. Oke. Gitu. Nah, itu juga dari kegiatan misalkan udah dibentuk ya, misalkan sudah terlaksana berapa kali nih untuk kawan lokal sendiri untuk istilahnya menggerakkan milenial kita nih supaya berkecimpung di tourism entrepreneur. Wah, Ya, gaya. Nah, untuk menjangkau kawan lokal ini, Kang, kita sih bikin program namanya Akademi Kawan Lokal. Nah, Akademi Kawan Lokal ini bisa diikuti sama siapa saja. Dari daerah mana saja. Profesinya apa saja, umurnya berapa aja bebas. Bebas, tidak ada batasan apapun ya. Tidak ada batasan. Hanya dia Syaratnya yang memiliki tadi itu. kemampuan. Keahlian. Oke, keahlian. Ya, harus Oke, punya keahlian. baik. Dan nanti produknya itu gini, produk yang akan kita latih buat mereka nih, kemasan maksudnya bukan produk keahliannya. Kemasannya itu yang memang harus tidak bisa ditemukan di Google, kan. Sekarang gini lah, kalau masalah tempat kan nyari di tempat udah dapet. Ya. Tapi kalau misalkan dia mau ngurek, misalkan ya, kalau mau ngurek di sawah gitu kan, ya dia nggak bisa lewat Google doang, Oh, gitu iya. kan. Dia Harus sawahnya, terjun, kan? sawahnya yang mana nih yang bisa diurekan. Nah, itulah fungsinya kawan lokal nanti. Dia Oke. bisa nganter gitu ya, nganter tamu yang datang dengan sesama yang penyuka ngurek gitu kan. Nah, mereka dia yang akan nganter. Iya. Nah, dan dia bayar. Aha. Kalau dia mau ngurek, ya dia harus bayar gitu loh, gitu kan. Nanti si kawan lokal ini yang menemani dan mengatur gitu kan. Artinya itu nggak bisa lewat Google. Ya, harus Dia langsung praktek ya. harus ketemu ke dengan sawah. orang. Yang orang Nah, dengan gitu. orang. Seperti Oke. itu, Kang, kurang lebih. Wah, menarik sekali ini Baraya Wisata semuanya nih. Kita sudah membahas mengenai pariwisata, kemudian ini lebih ke SDM ya, Kang Irfan ya. SDM itu kawan lokal luar biasa nih, Kang. Semoga program ini yang Katara keluarkan bisa bermanfaat untuk milenial semuanya. Amin. Khususnya dan untuk bisa menjadi perkembangan daripada pariwisata Kabupaten Tasikmalaya bisa lebih naik lagi, dan memang orang-orang cinta pariwisata tentunya. Betul, Kang. Tambah satu lagi. Ya memang diperlukan ekosistem ya, Kang ya. Ekosistem itu kawan lokal itu salah satu ekosistem gitu ya. Oke. Harus ada juga ekosistem yang lain nih, misalkan dari sisi media gitu kan, segala macam. Nah, ekosistem ini penting untuk sama-sama membangun gitu loh. Membangun daerah itu diperlukan ekosistem yang dengan visi yang sama gitu kan, dengan pemahaman yang sama, dan lebih banyak sih lebih ke kecintaan kepada daerahnya. Betul. Gitu. Jadi ketika ekosistem itu terbentuk, pergerakannya bisa masif gitu kan, dampaknya bisa lebih besar lah daripada dengan sendiri-sendiri. Baik, wah luar biasa nih Baraya Wisata semuanya. Informasi sudah didapatkan ya, saya yakin untuk para Baraya Wisata dimanapun berada. Nah, luar biasa Kang Irfan, terima kasih banget nih udah menemani kita di program Sama-sama. Bincang Wisata ini. Dan sebelum itu kita punya quiz, punya games ya. Ada Tolong hadiahnya dijawab. Hadiahnya nanti hubungi sutradara ya. Oke, siap. Atau tim kreatif. Baiklah, pertanyaannya dijawab dengan cepat ya. Oke. Udah siap? Siap. Oke. Bali atau Tasik? Tasik lah. Bule atau lokal? Lokal. Gunung atau pantai? Saya sih dua-duanya. Colenak atau doko-doko? Enak lah. Travel atau kuliner? Travel dong. Hotel atau homestay? Home saya Climbing atau touring motor? touring motor. Camping atau camper van? Camper van dong. Oke, terima kasih luar biasa dari Kang Irfan ini sebagai founder dan owner daripada Discover Katara. Baiklah, Baraya demikianlah. Terima kasih Kang Irfan ya. Hatunun pisan, terima Sami-sami, Kang kasih. Dani. Kamsahamnida arigato merci beaucoup kopun krab. Salamat Terima kasih syukriya. sudah mengundang Syukran. saya di sini. Iya, oke. Hatunun sami-sami juga. Demikian program Bincang Wisata untuk episode kali ini. Baraya Wisata mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya, dan Anda selalu tetap jaga kesehatan, dan protokol kesehatan harus juga karena sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menghindari penularan COVID-19. Baik dari kawasan Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya. Hayu piknik ka Tasik.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.